semua yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Dan kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Mungkin gaji kurang, tapi ada sesuatu yang Tuhan akan limpahkan melalui cara saudara. Mungkin persembahan sedikit, tapi Tuhan bisa kasih persembahan dengan cara yang lain. Amin. Amin. Dengar itu khotbah. Belajar melakukan sesuatu dari hati. Amin. Apapun yang kalau dilakukan dengan hati, Tuhan luar biasa. Ini contoh, ya kan? Suami-suami kalau disuruh apa-apa lakukan dengan hati. Saudara dapat hati. Amin. Kalau ada istri ditegur, wah kamu rajin sekali ya supaya saya dapat uang saku. Dia melakukan itu untuk dapat uang saku misalkan. Saudara melakukan, tidak ada ibu atau mama yang melakukan supaya dapat uang saku dari anaknya. Dia melakukan karena dengan hati. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saya perhatikan si Pak Abdel sama Christine kalau kerja di rumah kerja dengan sungguh-sungguh, pulang selalu bawa tas kresek tuh. Apa yang di dalam tas kresek? Berkat. Ya kan? Haleluya. Saudara, apapun yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh hati, itu Tuhan tidak tutup mata. Kok Yusuf bisa dipercaya di rumah Potifar, kemudian waktu masuk penjara dipercaya jadi manajer lapas, saudara-saudara. Kemudian dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bukan kebetulan, ada tes kesetiaan. Amin. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Jadilah orang-orang yang setia yang bisa dipercaya dengan yang kecil. Ini contoh perpuluhan. Tes perpuluhan. Waktu gaji 500.000 kasih perpuluhan. Ya kan? 10%. Kan hanya berapa? 50.000. 50.000 gampang 50.000. Tapi waktu gaji 50 juta atau 500 juta kasih berapa? 50 juta. Ngasih 50 juta untuk perpuluhan. Ya saudara-saudara. Ya, ini pengakuan Pak Heri. Ya, Pak Heri bilang, Bapak dulu waktu saya kasih ini gampang, waktu saya miskin ngasih perpuluhan sedikit. Tapi ketika perpuluhan sudah 1 miliar. Wah, ini saya investkan untuk beli, ini bisa aset saya tambah lagi nanti. Dia jujur dengan saya. Tapi saya belajar, itu nomor 1 dalam hidup saya. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, dari situ saya melihat orang ini diberkati luar biasa. Saking banyaknya aset sampai bingung, aset saya yang mana? Saya pernah diajak dia nyetir di Timika, lihat, nanti mana yang Bapak mau pakai ini tanah saya? Dia bilang, Bapak pilih saja. Tapi saya lihat, yang mana? Saya juga enggak tahu yang mana yang punya saya. Tapi puji Tuhan, Pak Adi dia bilang, ini asetnya yang di Singkawang boleh dipakai. Dan yang mana yang di Singkawang, saya juga enggak tahu, belum pernah lihat. Jadi dia mau pergi ke sana untuk lihat beberapa asetnya yang ada di Singkawang. Nah, saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda semuanya, saya dan saudara, mari belajar setia dengan perkara yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan yang besar. Amin. Amin, saudara. Saya pakai ilustrasi ini untuk menutup. Saudara tahu Stephen Sahertian, sopir saya dulu. Waktu kami baru pulang dari Ambon memulai sekolah SPPT, dia murid SPPT juga. Saya masih ingat ada kijang warna hijau, dia yang ngantar jemput Debbie Airin sekolah. Nah, saudara-saudara, dia yang menjadi sopir di rumah. Nah, satu kali, saudara, anak ini memang setia. Dia melakukan itu, memang dia yang ngemis-ngemis pekerjaan istilahnya, Pak, kasih saya pekerjaan. Dan saudara-saudara, kami kasih pekerjaan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ada mission trip dari Australia. Dia yang jadi sopirnya. Tahu-tahu ada cewek yang jatuh cinta kepadanya. Mirip-mirip seperti Abi nasibnya. Kemudian terjadinya namanya ikatan cinta. Mereka minta untuk diberkati. Saya berkati di Hotel Niki. Kemudian
Inggrisnya dia ini masih grotal garadul, tahu? Jadi bahasa Inggrisnya masih belum pintar, tidak sepintar Abi. Ya. Tapi dia nekat nikah kemudian pindah ke Australia. Wow. Kan sulit dia dapat pekerjaan, Inggrisnya aja tidak bisa. Ya kan? Pekerjaan pertama ngepel gereja. Dia jalani dengan sungguh-sungguh, dipercaya lagi bukan hanya ngepel, jadi jaga gereja. Diberkati lagi, akhirnya dia menjadi staf pembersih alat-alat habis operasi di rumah sakit yang terkenal di Australia. Bagiannya situ, saudara-saudara. Jadi kalau di sana ada peso baru selesai operasi gunting yang berdarah-darah, itu kan banyak orang yang jijik mungkin. Dia lakukan itu, dia setia. Sekarang dia menjadi kepala bagian pembelanjaan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan dia jual beli mobil, dia memang pintar sekali. Dia beli mobil, di sana kan murah mobil saya kan, dia perbaiki jual. Makanya kalau dia jemput saya mobilnya yang keren-keren tuh, saudara. Tapi itu sementara aja, nanti dia jual lagi. Nah, apapun juga, sudah punya rumah, bisa menyekolahkan anak, setia. Sebaliknya ada orang yang cum laude, dapat gelar doktor, sekarang jadi Gojek. Karena tidak setia. Akhirnya hidupnya terlunta-lunta. Setia. Orang yang setia dipercayakan sesuatu yang besar. Semua karena anugerahnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua karena anugerahnya. Kita nyanyikan lagu ini sambil menengok hati masing-masing. Sikap kita terhadap uang seperti apa? Apakah kita menjadi orang yang mengandalkan dan percaya kepada uang atau kepada Tuhan? Apakah Anda termasuk orang yang menomorsatukan Tuhan atau menomorsatukan uang? Apakah Anda termasuk orang yang bisa dipercaya dengan setia kepada hal yang kecil dan menantikan sesuatu yang besar yang Tuhan akan percayakan? Anda yang paling tahu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mendengarkan khotbah ini dan saudara ditemplak dalam hatimu, saudara mengatakan, Tuhan ampuni saya kalau sikap saya salah selama ini. Saya tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam hidup saya. Saya salah bersikap terhadap harta dan kekayaan. Bahkan saya mencuri kemuliaan Tuhan melalui berkat Tuhan. Dan saudara mau mengatakan saya bertobat, Pak. Kita akan berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Kami rindu firman-Mu selalu menginspirasi kami, menemplak kami, mengingatkan kami, dan membuat kami setiap hari mengintrospeksi diri menjadi lebih baik. Kalau selama ini kami terlalu mengandalkan harta, jabatan, kekayaan, gelar, kami mau mengandalkan Tuhan saja. Karena kami dengar firman-Mu, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin, amin, haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.